Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat, taufik dan inayahnya lah kita masih hidup sekarang ini dengan nikmat yang sangat besar, yaitu kesehatan. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan juga kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat beliaulah kita berada di zaman yang terang benderang ini, bukan di zaman kegelapan. Di dalam video ini perkenankan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Jadi nama saya adalah Muhammad Yazid Ar-Rahman dari Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam semester 1. Jadi video ini bertujuan untuk tugas dari pelajaran Pancasila, yang mana dosen pengampunya yaitu Dr. Hajah Siti Aisyah SPD SHMMMH. Oke, langsung masuk ke materinya. Di video ini saya akan membawakan materi yang berjudul sejarah terbentuknya Pancasila. Hari lahir Pancasila jatuh pada tanggal 1 Juni 1945, yang mana setiap tahun kita selalu memperingati itu, yang mana ditandai oleh pidato yang dilakukan oleh presiden kita yang pertama. Tahu nggak siapa? Yaitu Insinyur Soekarno. Jadi pada tanggal 1 Juni 1945 itu dalam sidang Donkuritsu Junbi Chosakai. Jadi asal kalian tahu, Donkuritsu Junbi Chosakai itu adalah sebuah bahasa asing dari negara Jepang yang memiliki arti Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Jadi pidatonya Insinyur Soekarno pertama kali mengemukakan konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Adapun sejarahnya Pancasila ini berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik. Mereka kemudian berusaha mendapatkan hati masyarakat dengan menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa ini. Jadi mereka tuh menjanjikan bangsa ini itu bahwasanya nanti dah negaramu kami merdekakan gitu loh. Dimerdekakan oleh Jepang gitu maksudnya. Dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal-hal tersebut. Lembaga ini dinamai Donkuritsu Junbi Chosakai, yang mana tadi saya di awal sudah jelaskan. Pada sidang pertamanya di tanggal 29 Mei 1945 yang diadakan di gedung Chuosangi-in, yang mana gedung ini sekarang diganti namanya menjadi Gedung Pancasila. Oke. Para anggota di dalam gedung ini pada hari itu membahas mengenai tema dasar negara kita ini. Jadi sidang berjalan selama hampir 5 hari. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945 Insinyur Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara kita ini, negara Indonesia, yang dinamai Pancasila. Pancasila itu terbagi dengan 2 kata. Pancasila itu ada 2 kata sebenarnya. Nih, aku jelaskan satu-satu. Jadi Pancasila itu terdiri dari 2 kata, yaitu panca dan sila. Panca yang artinya, panca itu artinya 5. Sedangkan sila
artinya prinsip atau asas. Jadi pada saat itu Bung Karno menyebutkan 5 dasar untuk negara kita ini, negara Indonesia. Yaitu sila pertama itu kebangsaan. Sila kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan. Kemudian yang ketiga demokrasi. Sila keempat keadilan sosial. Dan yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dulu tuh pertama kali Pancasila tuh ketuhanan yang Maha Esa tuh lain nomor satu, melainkan nomor 5. Gitu ceritanya. Ini sejarah aja, sejarah awal-awal Pancasila. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka Donkuritsu Junbi Chosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9. Yang mana di dalamnya terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Abi Kusno Cokrosejoso, Agus Salim, Wahid Hashim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Mr. A.A. Maramis, dan yang terakhir Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah merdekanya negara ini. Pada sidang tersebut disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Muqaddimah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah, DON. Sejarah hari lahir Pancasila sangat perlu diingat, dan yang lebih utama lagi, bagaimana kita dapat memaknai Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai landasan berperilaku dalam kehidupan masyarakat. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Mohon maaf apabila tadi saya dalam berkata-kata ada yang salah, mohon dimaafkan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.